Ada dua tadi saya kasih pilihan ya, apakah ganti cawapres, katanya nggak mungkin, ya sudah berarti yang paling mungkin adalah presiden mengundurkan diri. Kalau dibilang nggak ada aturannya ya karena memang juga nggak ada pernah presiden ngajuin anaknya jadi cawapres saat dia menjabat kan. Dan bukan cuma anaknya loh, mantunya jadi gubernur, ini jadi itu, saya udah nggak tahu lagi, lebih cepat daripada awal November. Jadi buat saya pertanyakan juga kepada Pak Joko Widodo. Makanya gini lah Pak Presiden, kita supaya hiruk pikuk ini berhenti, supaya people power yang saya khawatirkan nggak terjadi, mendingan Pak Presiden ngundurin diri deh. Jadi enak gitu loh. Jadi kita juga nggak punya suuzon. Nah, bener nggak? Saya ini rakyat ya, kan jadi saya suuzon terus nih. Dia bantuin si Kaisang sampai kemana nih? Bantuin Gibran sampai kemana nih gitu kan? Udahlah biar nggak ada kayak begitu lagi, dan Bapak juga nggak usah pusing makan siang lagi gitu kan? Udah Pak, mundurkan diri aja, jadi enak. Bapak juga mulus, tenang kan? Kemudian juga Kaisang udah silakan juga maju, kita nggak usah pikir yang aneh-aneh. Gibran. Mungkin saya pengennya Kaisang aja kalau yang jadi presiden. Terus yang apa? Soal sosok Pak Agus sendiri, sosok Pak Agus kan punya kedekatan nih dengan Pak Jokowi tersendiri. Nah, soal people power tadi, terus juga kekuasaan, ini kan isu yang bergulir terus. Ya. Nah, apakah Mbak Koni ini melihat bahwa ada indikasi atau ancaman itu gitu ketika Pak Agus Saya melihatnya gini ya, bagaimanapun tentara itu manusia yang disempurnakan, apalagi mencapai jenjang seorang panglima dan calon panglima. Saya masih percaya bahwa Pak Agus itu bisa netral. Tetapi sekali lagi, selama presiden itu menjadi panglima tertinggi, bahwa dia mampu mengintervensi, bisa. Bisa dong. Contoh gini aja, kenapa MK bisa diintervensi? Ya, apa yang terjadi gitu? Ya kan? Karena Pak di MK itu pamannya Gibran gitu loh. Nah, saya nggak tahu saya khawatirnya, dan saya cuma berharap tidak terjadi apa-apa, jangan sampai angkatan bersenjata kita, tentara kita dipakai untuk intervensi. Karena saya cuma mengingatkan aja ya, sekuat apapun power, uang, kekuasaan, apapun yang Anda punya gitu, ketika masyarakat bergerak itu nggak bisa tertahan. Dan itu yang saya nggak mau terjadi. Karena kekhawatiran saya yang selama ini, saya sangat isunya geopolitik, kawasan, dunia, saya ngurusin Rusia lebih baik daripada ngurusin Indonesia sebenarnya. Ya kan, in the past 2 years gitu kan. Tapi kenapa sekarang saya tiba-tiba kayaknya alert, ini mesti saya ingatkan, karena ini nggak bercanda. Saya itu nggak bercanda. Saya itu soalnya kemana-mana sekarang merasa bener loh. Kok ada kegelisahan gara-gara MK yang nggak adil ini, lalu bagaimana sikap Gibran yang menurut saya tidak tadi leadership value-nya kurang ya, komitmennya nggak bisa dipegang, mohon maaf, komitmennya nggak bisa dipegang, sebentar bilang A, sebentar bilang B, sebentar bilang di partai ini, sebentar bilang di partai itu, apa ya, kita nggak boleh punya leaders yang begitu. Leaders ini, kita lagi ngomong negara loh, dan sekali lagi dengan segala hormat, kita sangat hormat sekali sama Pak Prabowo ya, tapi kok saya khawatir dengan kesehatan beliau. Nah, jangan sampai nih, amit-amit ini saya amit-amit 7 tujuan, jangan sampai ada apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa, kan pasti kekuasaan itu ada di tangannya wakil presiden. Jangan sampai nanti jadinya edisi presiden 2,5, nggak 3 periode tapi 2,5 periode dan 5 periode. Kita nggak tahu. Kalau sosok Pak Agus sendiri di mata Bu Koni gimana? Baik. Pak Agus sangat profesional, baik, dan orangnya ya sangat seru lah. Dan saya berharap Pak Agus bisa meneruskan apa yang dijejaki langsung oleh Pak Menhan tentang strategi pertahanan Nusantara, poros maritim dunia. Nah, ini kata poros maritim dunia jangan lepas ya, karena itu menurut saya belum selesai. Jangan sampai kita mau ngabrik lagi TNI yang sekarang sudah tertata untuk menjadi outward looking military gitu kan, atau menjadi angkatan perang Republik Indonesia. Jadi saya berharap Pak Agus dengan segala hormat bisa diteruskan apa yang sudah dicapai oleh Pak Prabowo sebagai Menhan dan bersama-sama Mabes TNI yang dipimpin oleh Pak Yudho Margono selama ini. Baiknya Pak Jokowi itu mundur atau cuti? Kalau saya sih bilangnya cuti, ya kan. Tapi saya pikir kalau Pak Ari bilang mundur benar juga sih. Ya, karena kalau cuti kan masih bisa intervensi kan gitu ya. Bukan juga kacau, bisa intervensi. Tapi kalau mengundurkan diri mungkin ya sudah. Berarti dia betul-betul kayak putus gitu loh alurnya gitu. Oke? Jadi catatannya itu ya, kalau soal posisi Panglima, harapannya TNI bisa netral sampai dengan masa. Karena TNI kita dari rakyat untuk rakyat. Jadi yang paling utama itu adalah rakyat. Bukan penguasa, bukan uang, bukan kekuasaan, tetapi rakyat. Itu. Dan itu yang membedakan. Dan jangan salah ya, Indonesia ini negara yang lahir dari pergerakan. Dan itu bibit-bibit pergerakan tuh ada. Makanya be very careful dengan gerakan massa. Itu yang saya selalu ingatkan, dan kenapa saya harus ingatkan. Makanya saran saya supaya tidak semakin kita terombang-ambing, ya ada dua tadi saya kasih pilihan ya, apakah ganti cawapres, katanya nggak mungkin, ya sudah berarti yang paling mungkin adalah presiden mengundurkan diri. Kalau dibilang nggak ada aturannya ya karena memang juga nggak ada pernah presiden ngajuin anaknya jadi cawapres saat dia menjabat kan. Dan bukan cuma anaknya loh, mantunya jadi gubernur, ini jadi itu, saya udah nggak tahu lagi deh gitu. Oke?